Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan bertemu kembali dalam pembelajaran fisika bersama saya Asih Aulianita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun pembelajaran kita hari ini masih dengan bab yang sama, yaitu dinamika rotasi benda tegar, tetapi dengan sub pokok bahasan yang berbeda, yaitu tentang titik berat. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan sedikit materi yang telah kita lalui minggu kemarin, yaitu ada momen gaya dengan rumus torsi sama dengan F dikali D, momen inersia I sama dengan M dikali R kuadrat, momentum sudut L sama dengan I dikali omega, dan energi kinetik rotasi EK sama dengan setengah dikali I dikali omega kuadrat. Baik, kita mulai untuk sub pokok bahasan titik berat. Silahkan disimak baik-baik ya. B. Titik berat. Apa itu titik berat? Titik berat adalah setiap benda terdiri atas partikel-partikel yang masing-masing memiliki berat. Resultan dari seluruh berat partikel inilah yang disebut gaya berat benda. Titik tangkap gaya berat benda inilah yang dinamakan titik berat. Sekarang bisa kalian perhatikan. Nah, jadi pada gambar ini yang namanya titik berat itu adalah berada di tengah-tengah benda. Jadi contohnya adalah segi 4, di daerah diagonalnya, perpotongan antara diagonalnya di tengah-tengah segi 4 inilah yang disebut dengan titik berat. Begitu juga untuk lingkaran, segitiga, dan lainnya. Apabila suatu benda homogen, kerapatan sebagian benda sama atau benda tersusun dari bahan yang sejenis dan bentuk benda simetris, misalnya persegi panjang, persegi, dan lingkaran, maka titik berat benda berhimpit dengan pusat massa benda yang terletak di tengah-tengah benda tersebut, atau setengah dikalikan panjang atau lebarnya. Untuk menghitung nilai titik beratnya, kalau misalnya bendanya persegi panjang atau lingkaran yang bentuknya adalah simetris, maka mencari titik beratnya adalah setengah dikalikan panjang atau lebarnya. Beda untuk segitiga. Untuk segitiga, pusat massanya terletak pada sepertiga ketinggiannya. Jadi sepertiga H, di mana H itu adalah tinggi segitiga. Nah, jadi kalau misalnya ini ada persegi, maka untuk mencari titik berat dari persegi tersebut adalah setengah dari panjang sisinya, seperti itu. Kalau untuk segitiga, berarti untuk mencari titik beratnya itu adalah sepertiga dari tingginya, bukan pakai setengah, tapi sepertiga. Titik berat benda itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah titik berat benda homogen berbentuk garis atau dimensi 1. Benda berbentuk garis merupakan benda yang lebar dan tebalnya dapat diabaikan sehingga berat benda sebanding dengan panjangnya. Dengan demikian, koordinat titik berat gabungan beberapa benda homogen berbentuk garis dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi, titik berat itu adalah koordinat dari benda homogen sehingga ada nilai X0 dan Y0.
Untuk mencari X0, kalau dia bendanya berbentuk garis atau dimensi 1, berarti rumusnya adalah L1 kali X1 ditambah L2 kali X2 ditambah L3 kali X3 dan seterusnya dibagi L1 ditambah L2 ditambah L3 dan seterusnya. Maksudnya Ln di sini artinya tergantung berapa banyak garisnya. Begitu juga untuk Y0. Kalau di sini tadi X1 berarti di sini diganti dengan Y1. Bagaimana contohnya? Silahkan kalian perhatikan. Nah, jadi ini adalah contoh titik berat dari benda homogen berbentuk garis. Untuk yang kedua, titik berat benda homogen berbentuk luasan atau dimensi 2. Nah, benda yang berbentuk luasan atau dimensi 2 inilah yang paling sering keluar pada soal-soal ujian. Jadi, tolong diperhatikan. Yang namanya benda berbentuk luasan atau berdimensi 2 merupakan benda yang ketebalannya diabaikan sehingga berat benda sebanding dengan luasnya. Dengan demikian, koordinat titik berat gabungan beberapa benda homogen berbentuk luasan rumusnya adalah hampir sama dengan yang berbentuk panjang, tetapi bedanya kalau tadi di sini adalah L, L1, L2 dan seterusnya, tetapi di sini diganti luas. Jadi A1, di sini A2 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau panjang pakai L, kalau luas itu pakai A. Contohnya adalah seperti ini. Kalau ini berarti ada 2 buah bangun. Untuk mencari titik beratnya harus kalian bagi 2 dulu bangunnya. Yang pertama ada persegi panjang dan ada segitiga. Masing-masing nanti kalian cari. Gitu. Kita lanjut. Yang ketiga, titik berat benda homogen berbentuk volume atau dimensi 3. Berarti kalau dia berbentuk volume, maka persamaannya yang tadinya untuk panjang itu adalah L, kemudian luas itu adalah A, tetapi untuk volume L dan A-nya itu diganti dengan V, seperti itu. Rumusnya sama. Maka untuk gambarnya adalah seperti ini. Untuk penjelasan titik berat, tadi saya sudah katakan bahwa titik berat itu benda homogen hanya ada 3. Untuk slide selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Sekarang perhatikan contoh soal yang pertama. Perintahnya adalah carilah titik berat benda berikut. Nah, jadi bendanya ini berbentuk huruf L. Bagaimana mencari titik beratnya? Untuk mencari titik berat benda ini, bendanya berupa luasan ya. Kalau berbentuk luasan maka harus kalian bagi 2. Tergantung nanti berapa banyak yang bisa kalian bagi bangunnya. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan cara pengerjaannya adalah jadi yang pertama adalah kita bagi 2 dulu untuk soal yang tadi. Nah, jadi ibu bagi di sebelah sini. Ibu ulang ya. Jadi yang ini ibu anggap sebagai bangun pertama, dan di sini adalah bangun yang kedua. Terserah saja kalian nanti mau kalian bagi di sebelah sini juga nggak masalah sebenarnya, tetapi ibu baginya di sebelah sini. Yang penting nanti kalian tahu cara menghitungnya. Nah, sekarang untuk mencari titik berat itu adalah selalu diingat bahwa patokannya itu ada di 0,0. Nah, jadi patokan mencari titik berat benda itu adalah di sini, di titik 0,0. Jadi jangan lupa bahwa patokannya adalah 0,0. Sekarang cara yang pertama, perhatikan. Untuk mencari yang diketahuinya dulu. Berarti kita cari dulu yang bangun pertama. Apa saja sih yang kita cari di bangun pertama? Yang pertama adalah luas bangun pertama. Ini kan berbentuk apa? Persegi panjang. Sehingga A1 berarti luas bangun 1 sama dengan P dikali L. Berarti panjang dikali lebar. Panjangnya berapa? Oh, panjangnya dari sini sampai sini nih. Dari 0 sampai 80. Kemudian lebarnya dari sini sampai sini. 20. Harusnya di sini 20 ya, ibu salah ketik. Berarti 80 kali 20 sama dengan 1600. Itu baru bangun yang pertama. Nah, sekarang kita harus cari lagi X1. Berarti titik berat pada sumbu X di bangun 1. Berarti dari sini sampai sini kan? Nih, dari sini sampai sini.
Nah, saya tuliskan dulu. Berarti X itu dari sini sampai sini. Untuk bangun pertama ya. Nih. Nah, berapa di sini? 20. Tadi kan kalau misalnya bentuknya berbentuk simetris, berarti untuk mencari titik beratnya adalah setengah dari lebar atau panjangnya. Berarti untuk pada sumbu X-nya ini kan kita anggap adalah lebar ya. Berarti setengah dari 20 adalah 10. Dia sudah mepet kan di 0,0, berarti 10 sudah benar. Kemudian untuk Y-nya berarti Y itu kan dari sini sampai sini. Nah, yang namanya Y itu berarti dari sini, ini kita tarik sampai sini. Nilainya adalah, berarti ini adalah Y1, nilainya adalah 80 dikalikan setengah, berarti hasilnya adalah 40. Berarti yang namanya titik berat itu kan ini begini dia, diagonalnya kan. Nah, anggaplah begitu. Berarti ini adalah nilainya 10, kan di sini titik berat itu kan ada di tengah-tengah. Berarti ini juga nilainya adalah setengah dari 80 adalah 40. Seperti itu. Ini untuk bangun yang pertama. Sekarang kita lihat bangun yang kedua. Berarti luas bangun yang kedua sama saja, berarti dia adalah persegi panjang, berarti panjang kali lebar. Nilainya adalah 40 kali 20. Kenapa bisa 40? Kan dari sini. Dari 20 ke 60 berapa? Sama aja kan, 60 kurang 20, oh berarti 40. Kemudian lebarnya berapa? Dari sini sampai sini. Berapa? 20 ya kan? Ini kan 20 nih. 20 berarti 40 kali 20 sama dengan 800. Sekarang jangan lupa kita cari X2. X2 itu berarti dari sini sampai sini adalah 40 kan tadi. Setengah dari 40 berapa? Ini kan 40 ya. Nah, setengah dari 40 adalah 20. 20 itu kan baru dari sini sampai sini. Nih, ini kan tadi kita kasih diagonal lagi ya. Nah, berarti ini kan begini. Berarti setengahnya dari 40 itu adalah 20. Kemudian seperti yang Ibu katakan tadi bahwa yang namanya titik berat itu adalah patokannya di 0,0. Berarti 20 itu baru dari sini nih, baru dari sini sampai sini saja 20. Sedangkan kalau harus ke 0,0 ditambah berapa di sini? Ada 20 kan nilainya, berarti 20 ditambahkan 20. Sehingga untuk X2 nilainya adalah 40 gitu. Kemudian untuk Y2, ini bukan Y1 nih, ini harusnya Y2. Ini dari sini ke sini kan tadi 20. Setengah dari 20 berapa? 10. Kenapa kok nggak ditambah lagi, Bu? Kan dia sudah mepet di sini, di garis ini. Pokoknya patokannya itu adalah garis X dan garis Y. Gitu. Kalau dia sudah mepet di garis X ya udah nggak usah ditambahkan lagi. Tapi kalau nanti dia ada bangun yang di atas sini, misalnya nanti ada bangun di atas sini, cari titik beratnya, berarti untuk nyampe ke X yang garis X ini berarti harus ditambahkan berapa banyak angkanya, seperti itu. Baik, kita lanjut. Untuk mencari titik berat di X dan di Y-nya, tinggal masukkan ke dalam rumus. X0 adalah A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi A1 ditambah A2. Berarti kita masukkan angkanya 1600 kali 10 ditambah 800 kali 40 dibagi 1600 ditambah 800, maka hasilnya adalah 48.000 dibagi 2400, maka untuk nilai X0 itu adalah 20. Begitu juga untuk Y-nya. Untuk Y-nya itu kita masukkan rumus yang sama seperti tadi, tapi yang untuk X-nya kita ganti dengan Y. Maka kita masukkan nilainya, hasilnya adalah 72.000 dibagi 2400, maka Y0 sama dengan 30. Jadi, titik berat benda pada gambar tadi adalah, ini adalah nilai X0, Y0, sehingga kita masukkan yaitu 20,30 meter. Jadi seperti itu untuk mencari titik berat benda berbentuk luasan. Untuk contoh soal yang kedua, carilah titik berat benda berikut ini. Nah, jadi ini adalah contoh soal yang kedua. Sudah jelas bahwa di sini ada dua buah bangun. Yang pertama persegi panjang dan yang kedua adalah segitiga. Ibu bagi dua, berarti yang pertama itu adalah persegi panjang, bangun yang kedua adalah segitiga. Sekarang bisa kita cari diketahuinya dulu. Untuk bangun yang pertama,
Karena persegi panjang, berarti panjang kali lebar nilainya adalah 6 dikali 4. Artinya dari 2 sampai ke 8 berarti kan 6. Kemudian dari sini sampai sini adalah 4, sehingga luasnya adalah 24. Kemudian X1-nya tadi di sini adalah 6, setengah dari 6 berapa? Setengah dari 6 adalah 3, berarti titik beratnya tuh dari sini sampai sini itu adalah 3. Sekarang patokannya adalah di 0,0 sini, berarti 3 ditambahkan 2 itu adalah 5. Kemudian y-nya kan sudah mepet di sini ya, berarti 4, setengah dari 4 itu adalah 2. Kemudian bangun yang kedua, karena dia berbentuk segitiga, maka mencari luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah ini ya, berarti 10, tingginya berarti dari 4 ke 10 berapa? 6. Berarti setengah kali 10 kali 6 sama dengan 8. Berarti ini 6 bagi, ini salah hitung nih. 6 bagi 2, 3, berarti 3 kali 10 ini adalah 30. Jadi tolong dikoreksi di sini, ini salah. Ini harusnya 30 ya. Kan 10 bagi 2, 5, 5 kali 6. Oke, nah sekarang untuk X2. X bangun 2 itu kan dari sini sampai sini. 10 ya, berarti setengah dari 10 berapa? 5. Karena dia sudah mepet di sini, berarti tidak perlu ditambahkan lagi. Kemudian Y1 yang namanya tinggi segitiga, berarti untuk mencari titik berat dari segitiga itu adalah kalau pada tinggi ya, berarti sepertiga dikalikan tingginya. Tingginya tadi 6, berarti sepertiga dari 6 adalah 2. Nah, sekarang 2 itu kan baru di sini. Nih, di sini. Harus di 0,0, berarti ditambahkan berapa? Ditambahkan 4, berarti 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, sekarang tinggal dimasukkan rumusnya sama seperti tadi. Ya, ini sudah benar ya, 30 sudah Ibu perbaiki tadi, hasilnya 270 dibagi 54 itu adalah 5. Begitu juga untuk Y0-nya, silahkan nanti dikoreksi kembali kalau misalnya Ibu ada yang salah. Kemudian untuk Y0-nya 228 dibagi 54, hasilnya adalah 4,2. Jadi, titik berat benda pada gambar adalah 5 dan 4,2 meter. Jadi nanti satuannya tergantung yang diminta dari soal gitu. Silakan kalian pahami lagi penjelasan Ibu. Jika memang ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Kalau misalnya nanti masih kurang memahaminya, bisa kita diskusikan kembali. Demikianlah penjelasan Ibu hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.